Matius pasal 19. Pernikahan dan perceraian. Ayat 1, maka terjadilah ketika Yesus menyelesaikan perkataan-perkataan ini, berangkatlah ia dari Galilea dan tibalah di daerah Yudea, di seberang Yordan. Maka amat banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka di sana. Orang-orang Farisi juga datang kepadanya, mencobai dia dan berkata kepadanya, "Apakah halal bagi seorang suami menceraikan istrinya karena setiap alasan?" Lalu ia menjawab dan berkata kepada mereka, Tidakkah kamu membaca bahwa ia yang menjadikan mereka pada permulaan itu, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan berkata, Sebab itu hendaklah seorang laki-laki meninggalkan bapa dan ibunya, dan melekat dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu mereka bukannya lagi dua, melainkan satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Mereka berkata kepadanya, "Lalu mengapa Musa memerintahkan untuk memberi sebuah surat cerai, dan menceraikannya?" Maka ia berkata kepada mereka, Oleh sebab kekerasan hatimu, Musa membiarkan kamu menceraikan istrimu, tetapi dari permulaannya tidaklah demikian. Dan aku berkata kepadamu, siapapun yang menceraikan istrinya, kecuali karena percabulan, lalu kawin dengan orang lain, ia berbuat zina, dan barang siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, berbuat zina. Murid-muridnya berkata kepadanya, "Jika seperti itu halnya laki-laki dengan istrinya, lebih baik tidak menikah." Tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, kecuali mereka yang dikaruniai. Karena ada orang kebiri, yang memang dilahirkan sedemikian sejak dari rahim ibunya, dan ada orang kebiri karena dikebirikan oleh orang, dan ada orang kebiri yang mengebirikan dirinya sendiri oleh karena kerajaan surga. Orang yang dapat menerima, biarlah ia menerima. Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, kemudian dibawalah kepadanya anak-anak kecil, supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan berdoa, maka murid-murid memarahi mereka. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak kecil ini datang kepadaku, dan jangan melarangi mereka, karena kerajaan surga itu bagi orang yang seperti inilah. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka, dan kemudian berangkatlah ia dari sana. Orang kaya susah masuk surga. Ayat 16, lihatlah ada seorang datang dan berkata kepadanya, "Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus saya kerjakan, supaya saya beroleh hidup kekal?" Maka kata Yesus kepadanya, Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Allah. Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, peganglah perintah-perintah itu. Maka berkatalah ia kepadanya, "Yang mana?" Yesus berkata, Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah orang di sebelahmu seperti dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepadanya, "Semua hal ini telah saya perbuat sejak saya muda, apakah saya masih kurang?" Yesus berkata kepadanya, Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah mengikut aku. Tetapi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, karena ia berharta banyak. Kemudian berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa sukarlah bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar hal itu, mereka sangat heran. Katanya, "Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu Yesus memandang mereka dan berkata kepadanya, Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ikut Yesus menjadi mulia.
Ayat 27, kemudian Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan semuanya serta mengikut Engkau, lalu apakah yang akan kami peroleh?" Dan Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada regenerasi, ketika Putra Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, maka kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, menghakimi 12 suku Israel. Maka setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapaknya, atau ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, karena namaku, akan menerima 100 kali ganda dan mewarisi hidup kekal. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu.